Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, khotbah atau firman Tuhan di minggu kita saat ini, minggu ke-10 setelah Trinitatis, terangkat dari kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Sampai itu firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, saya mengangkat tema jiwa merdeka. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya teringat akan kisah yang disebut Malin Kundang. Mungkin kita masih ingat cerita bagaimana Malin Kundang, seorang desa yang merantau ke kota, dan di kota berhasil. Tetapi oleh status yang berubah dari miskin menjadi kaya, ia menjadi seorang yang sombong dan kikir, lupa terhadap orang tua. Sikap inilah saudara-saudara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan terjadi kepada umatnya bangsa Israel. Oleh sebab itu firman Tuhan saat ini adalah suatu peringatan, atau Tuhan memperingatkan umat Israel tentang status mereka dahulu kala, yaitu sebagai budak-budak di Mesir. Umat Israel memiliki kemerdekaan hanya karena pembebasan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan ingin agar mereka berlaku sama terhadap para budak yang bekerja pada mereka. Artinya memberikan kemerdekaan. Jangan ada sikap yang mengintimidasi. Hal yang pertama kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu dikatakan setelah 6 tahun budak haruslah mereka merdekakan. Sebab masa 6 tahun adalah masa pengabdian yang panjang dan adalah wajar bila pada tahun ke-7 mereka dimerdekakan. Kemerdekaan para budak setelah 6 tahun pengabdian bukan hanya dalam wujud status saudara-saudara, melainkan juga hak-hak lahiriah. Ini yang Tuhan inginkan. Seperti harta kekayaan. Ini akan menjadi bekal mereka memulai kehidupan sebagai orang merdeka. Jelas nampak bahwa Tuhan mengajarkan di sini umat Israel untuk memberdayakan sesama, bukan memperdaya sesama. Artinya memanusiakan manusia. Yang kedua saudara-saudara, apabila memang budak masih mau bekerja sebagai budak,
umat Israel harus menerimanya dan mempekerjakannya. Secara logika mustahil apabila budak tetap ingin menjadi budak sampai akhir hayatnya. Akan tetapi, ini justru dialami di tengah-tengah umat Israel. Budak yang masih ingin mengabdikan diri kepada tuannya semata-mata karena tuannya adalah orang yang baik dan memberi perhatian serta bermurah hati kepada budaknya. Jika tuannya jahat, saudara-saudara, mustahil. Yang pasti belum sampai 6 tahun saja pasti si budak mungkin akan melarikan diri. Melalui teguran firman Tuhan ini kepada bangsa Israel, sebenarnya Tuhan ingin supaya umat Israel tetap mengandalkannya atau mengandalkan Tuhan. Karena dialah Tuhan yang memerdekakan umatnya, bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan sudah selayaknya lah oleh kemerdekaan yang Tuhan berikan, pujian dan penyembahan umat Israel hanya ditujukan kepada Tuhan. Di samping itu, saudara-saudara, Tuhan juga menginginkan agar umat Israel hidup dalam rasa solidaritas dan kepekaan yang dalam terhadap sesama. Meskipun telah menjadi orang merdeka dan hidup penuh kelimpahan, akan tetapi mereka tetap harus memelihara kesahajaannya. Hal itu diwujudkan melalui sikap simpati dan empati terhadap budak milik mereka. Artinya ada kasih, saudara-saudara, di dalam kehidupan umat-umatnya. Hal ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, bertindak berbuat kasih kepada kita di mana ia harus mati di kayu salib. Karena dosa, selayaknya lah kita menerima hukuman. Tetapi kenyataannya, saudara-saudara, kita masih diberikan penampunan. Darah Yesus telah membayar lunas dosa kita, bahkan ditambah bonus dengan hidup yang kekal. Setiap kesuksesan, keberhasilan, nama baik, kedudukan tinggi, harta kekayaan, cinta kasih dan sebagainya yang kita miliki dan yang dimiliki haruslah mengingatkan kita, dan haruslah mengingatkan seseorang kepada status sebagai orang-orang tebusan. Inilah yang harus dipahami oleh setiap orang Kristen. Hal ini mengajarkan untuk mawas diri dengan selalu mengenang kebaikan Tuhan sebagai rasa peduli, kebaikan Tuhan bagi kita, dan memuliakan nama Tuhan. Dengan itu pula mengajarkan kita memandang orang lain sebagai individu yang sejajar dengan kita. Kita memperlakukan mereka dengan hormat dan penuh penghargaan. Bukankah saudara-saudara refleksi dari mengasihi dan memuliakan Tuhan adalah mengasihi dan menghargai sesama? Inilah ciri khas kekristenan. Inilah keberadaan Tuhan kita, yaitu kasih. Kalau kita membaca, saudara-saudara, firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, dikatakan di sana demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa, saudara-saudara? Kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi tunduk dan harus tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Karena kita bukan lagi kita yang memiliki diri kita, tetapi kita sudah menjadi milik Kristus oleh penebusannya melalui darahnya yang kudus tercurah di Bukit Golgota. Saudara yang terkasih, mengapa kita harus bersikap kasih, memanusiakan manusia, empati, simpati, dan harus selalu peduli di dalam kehidupan ini?
selaku orang percaya, karena kita tinggal di tengah-tengah orang yang berdosa. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, hidup dalam kegelapan. Sementara di sisi lain banyak pula orang-orang Kristen yang mengatakan dirinya percaya kepada Kristus, masih menjadi batu sandungan, di mana hidupnya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Hidupnya seperti tidak mengenal Tuhan, masih mau bergosip, seorang senang memfitnah, sering berdusta. Pikirannya dipenuhi tong sampah dan hatinya dipenuhi kecongkakan. Situasi ini adalah gambaran ada masih banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan agar mereka beroleh keselamatan, artinya kemerdekaan. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita terus mengingat karya kasih Tuhan di dalam hidup ini, sehingga kita selalu terdorong untuk memakai yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Begitu juga janganlah lupa akan jasa dan peran orang dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak disenangi oleh dikarenakan kita seperti kacang lupa kulitnya. Kita harus menjadi pribadi yang disenangi oleh Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak disenangi oleh Tuhan, oleh dikarenakan kita seperti malin kundang, pribadi yang lupa kacang akan kulitnya. Saudara, kalau kita membaca di dalam Mazmur 103 ayat 1 dikatakan demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Mengapa pemazmur mengajak jiwanya untuk memuji Tuhan? Karena kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa, yang memperdulikan kita untuk beroleh keselamatan. Saudara yang terkasih, mari menjadi pribadi yang berjiwa merdeka. Pribadi yang berjiwa merdeka adalah pribadi yang selalu menjadi solusi bagi orang lain. Tidak ada sifat mengintimidasi, tetapi selalu hidup memanusiakan manusia. Inilah jiwa merdeka. Mengisi kemerdekaan menjadi sukacita buat orang lain, terlebih lagi buat Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kita saat ini di minggu ke-10 setelah Trinitatis, kita selalu ingat bahwa kita adalah orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Tujuannya agar kita menjadi pribadi yang mampu juga memerdekakan setiap orang lain, sehingga beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu ini. Mari Engkau meteraikan Tuhan setiap kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang di dalam hidup setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu melalui media YouTube ini. Hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkaulah Allah kami. Jadikan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai jiwa kemerdekaan, yang mau memerdekakan setiap orang-orang yang membutuhkan kemerdekaan, yang membutuhkan keselamatan. Jadikan kami Tuhan pribadi yang mampu memanusiakan manusia. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.